Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur pada Allah yang mana telah memberikan banyak nikmat. Di antaranya yaitu nikmat sehat, nikmat longgar, nikmat waras, dan lebih yang utama itu nikmat hidayah. Oleh karena itu wajib kita syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, kita bersyukur kepada para perantara agama yang telah memperjuangkan agama ini dari junjungan Nabi Muhammad SAW sampai ke kita semua. Oleh karena itu wajib kita syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillahi jazahumullahu khairan. Yang ketiga kalinya saya bersyukur kepada para jamaah yang telah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan ceramah dari saya. Wajib saya syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Niatnya supaya ditata dengan niat karena Allah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adaba, semata-mata mencari nikmatnya Allah dan terhindar dari siksanya Allah. Ceramah saya pada hari ini yaitu pentingnya berterima kasih dan bersyukur kepada orang tua. Bersyukur dan berterima kasih kepada orang tua memiliki keutamaan yang sangat besar. Orang yang berbakti kepada kedua orang tua adalah orang yang selalu berterima kasih dan bersyukur kepada Allah, terutama kepada ibu yang telah mengandung dan merawat kita dari kecil sampai besar. Perintah Allah agar selalu bersyukur tercantum pada surat Al-Luqman ayat 14. Allah berfirman, ala wahnan hamaltuhu biwalidayhi alladitsnasa wa wasaina waliwadaika li askur an amaini fi wafis lahu wahni al-masyiru ilayya. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik, agar selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibunya yang telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Nah, coba ibu itu telah mengandung kita selama 9 bulan dan sudah 9 bulan melahirkan. Nah, lalu setelah melahirkan ibu menyapihnya selama 2 bulan. Dalam usia 2 tahun, bukan 2 bulan, dalam usia 2 tahun. Maka kita harus bersyukur kepada kedua orang tua. Bersyukurlah kepadaku Allah dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku aku kembali. Nah, Ibnu Abbas mengatakan dalam Al-Quran ada 3 ayat yang diturunkan bergandengan dengan 3 hal, dan Allah tidak akan menerima yang satu pun kecuali dengan gandengannya. Yang pertama ati'ullaha wa ati'ur rasul
dan taatlah kepada Allah dan kepada Rasul. Barang siapa yang taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasulnya, maka ketaatannya tidak diterima. Yang kedua, aqimus sholata wa atuz zakata, dan tegakkanlah sholat dan keluarkanlah zakat. Barang siapa yang menegakkan sholat tapi enggan berzakat, sholatnya tidak akan diterima. Yang terakhir, yang ketiga, aniskurli wali wa walidaika, atau bersyukur kepada Allah dan kepada orang tua dan kepada kedua orang tua. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah tapi tidak bersyukur kepada kedua orang tua, maka tidak diterima syukurnya. Dijelaskan dahsyatnya doa ibu disebut bersyukur adalah memanfaatkan segala fasilitas yang diberikan oleh Allah sesuai dengan kehendaknya. Bersyukur kepada orang tua adalah taat dan patuh kepada mereka selagi itu tidak menyimpang dari perintah dan larangannya Allah. Segala ketaatan dan kepatuhan kepada orang tua disebut birrul walidain, yang berarti berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua. Walaupun ketika mereka masih hidup ataupun sudah meninggal, kita tetap harus berbuat baik kepada orang tua. Nah, contohnya kalau masih hidup ya selalu membantu kedua orang tua, selalu tidak membuat kedua orang tua marah, selalu mendoakannya. Nah, kalau sudah meninggal ya selalu didoakan baik. Jika anak telah membuat hati mereka, maksudnya hati kedua orang tua, tidak ridho, maka anak itu telah durhaka dan ia melakukan perbuatan ukul walidain. Nah, dari Abdullah ibn Amr bin As Rawu at-Tirmizi, Rasulullah bersabda, ridho Allah bergantung kepada keriduan orang tua, dan murka Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Bukhari. Terkadang bukan kebahagiaan yang mendatangkan syukur, tetapi dengan bersyukurlah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Ceramah hari ini supaya diterima dengan hati ridho dan dikerjakan karena Allah. Muga-muga Allah paring manfaat dan barokah. Apabila banyak salahnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walaupun ceramah saya ini kurang lengkap, kurang bagus, ataupun kata-kata yang kurang berkenan di hati para teman-teman jamaah-jamaah, ya saya ucapkan sekali lagi syukur. Mohon dibukakan pintunya yang sebesar-besarnya. Apabila ada kurang salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.